الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كثيرا من الظن تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب واتقوا الله إن الله تواب رحيم. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Surat Al-Hujarat ayat 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bertemu di bulan suci yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan sebuah tontonan yang insya Allah akan menjadi tuntunan, sebuah tayangan yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Sebuah program yang syarat akan hazanah keislaman sebagai bekal amalan kita untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di takjil
Takorup ke jalan ilahi. Para pemburu takjil di rumah, senang sekali pada kesempatan sore hari ini, sembari menantikan waktu berbuka puasa, bersama saya Mafira Fitri, dan saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh Ustazah Siti Nafsiyah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah Ustazah, puasanya gimana? Masih semangat ya? Harus semangat. Harus semangat ya. Gitu juga yang pemburu takjil di rumah nih. Iya. Nah, harus, pada kesempatan sore hari ini Ustazah, jadi kita akan mengajak para pemburu takjil di rumah untuk berbincang-bincang dan berbagi sedikit tausiah tentang tema menarik yang akan kita angkat sore hari ini, yaitu tentang bahayanya perilaku hasad dan ghibah. Nah, jadi pemburu takjil di rumah pasti penasaran seperti apa bahayanya dalam sudut pandang Islam. Nanti akan langsung dipaparkan oleh Ustazah Siti Nafsiyah. Silahkan Ustazah. Baik, jazakillah khair Kak Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa pemburu takjil yang dirahmati oleh Allah, kita kembali diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertafaqquh fiddin, memperbanyak takofah keislaman kita di bulan yang sangat berkah. Ya, semoga Allah melimpahkan keberkahan untuk kita semua ya, atas aktivitas kita pada hari ini, ya, terutama pada sore hari ini. Ya, baik para pemirsa, terkait dengan bahaya ya hasad dan ghibah, memang tidak kita pungkiri ya Kak Fira, bahwa di dalam kehidupan kita saat ini, di mana suasana kebebasan itu memang menjadi sesuatu yang kita rasakan. Ya. Ini menjadi sebuah ladang subur sebetulnya bagi maraknya perilaku ataupun akhlak yang buruk di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan diantaranya yang memang paling sering kita temukan para pemirsa adalah perilaku hasad dan ghibah. Ya. Nah, ini kan tentu saja menjadi sebuah kekhawatiran ya pemirsa dan Kak Fira bagi kita. Padahal ini adalah sesuatu yang kemudian berbahaya. Nah, apa yang kemudian menjadi bahayanya? Ya, sehingga kita nantinya menjadi khawatir tadi. Nah, para pemirsa pemburu takjil yang dirahmati oleh Allah, hasad maupun ghibah ini merupakan aktivitas ya ataupun perilaku yang sebetulnya sangat dibenci oleh Allah. Ya, karena dia diharamkan oleh Allah, ya, sehingga ini nantinya akan mendatangkan dosa bagi para pelaku. Kita pahami bersama bahwa hasad itu adalah sebuah perilaku dengki. Bagaimana ya orang yang dengki? Orang yang dengki itu adalah ketika dia berharap kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang. Ya. Nah, padahal Allah sudah sangat jelas nih, memerintahkan kepada kita itu untuk berlindung dari perilaku yang demikian. Sangat mudah sebetulnya peringatan Allah yang bisa kita dapatkan di dalam Al-Quran. Misalnya pada surah yang sering kali kita ulang Kak Fira ya, dan para pemirsa, di dalam Quran surat Al-Falaq ayat 5 misalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min syarri ma hasad gitu ya. Nah, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, jadi di dalam ayat tersebut ya, terutama di dalam surah ini secara keseluruhan di awal ayat ya, Allah meminta kita untuk berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Lalu kemudian pemirsa di ayat yang kelima tadi, ya, Allah juga memerintahkan kita untuk berlindung kepada kejahatan para pendengki apabila ia dengki, begitu kan? Nah, ketika kemudian Allah meminta kita berlindung dari perbuatan ini, artinya kan Allah nggak suka.
Allah tidak suka kita melakukan aktivitas yang demikian. Dari para pendengkinya saja kita disuruh berlindung, apalagi kita yang melakukan. Gitu ya. Nah, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para pemirsa ya, dan Kak Fira juga jelas melarang kita untuk melakukan perilaku dengki ini. Di dalam hadis muttafaq alaih, ya, dengan jelas Rasulullah SAW bersabda, wala tuhasadu, dan janganlah kita itu saling mendengki. Nah, ini jelas sekali bahwa ya seharusnya bagi seorang muslim tidak pernah terpikirkan sedikit pun untuk melakukan aktivitas hasad, ya, memiliki perilaku hasad ini pada diri. Nah, dan sesuatu yang juga kita temukan hari ini Kak Fira, sayangnya ketika perilaku dengki itu tidak cukup hanya sampai ke pelakunya. Kadang tuh ada orang yang dengki, lalu kemudian dia menceritakan kedengkiannya itu juga kepada orang lain kan? Ya, para pemirsa kita tentu sering menemukan fenomena yang demikian. Nah, maka sesungguhnya inilah yang dinamakan dengan perilaku ghibah. Ya, ketika kita menceritakan keburukan, ketika kita itu menceritakan sesuatu yang sebetulnya tidak disukai oleh saudara kita. Nah, ini merupakan sesuatu yang juga diharamkan oleh Allah. Ya, sesuatu yang Allah tidak sukai, begitu ya. Nah, kenapa Kak Fira? Kalau seandainya yang kita ceritakan itu adalah benar adanya pada saudara kita, itu ghibah. Tapi yang lebih buruk lagi Kak Fira, ketika kemudian yang diceritakan adalah sesuatu yang ternyata tidak ada. Nah, ini pemirsa, ya, yang sering kita kenal dengan istilah fitnah. Ya. Kalau tadi Kak Fira sudah bacakan di awal, ya, di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, pemirsa, Allah menggambarkan perilaku ini dengan begitu buruknya. Dengan apa Allah menggambarkan perilaku ini? Ya, seperti kita itu memakan daging saudara kita yang sudah mati. Rasa jijik? Tentu. Maka wajar saja ketika kemudian Allah tadi ya melarang ini secara tegas. Ya. Nah, karena itu dengan melihat ya dua aktivitas ini, kita merasa ya ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk menyadari ya bahaya dari perilaku hasad maupun ghibah. Ya. Nah, jadi bahayanya jelas ya. Ada dua, pada diri kita sendiri karena dia menjadi sesuatu yang haram. Kemudian yang kedua Kak Fira, pada orang lain ya termasuk kaum muslimin. Ya. Sudah barang tentu ketika kita hasad dan ghibah itu akan renggang ukhuwah Islamiyah kita. Ya, hubungan kita dengan sesama muslim akan renggang. Dan yang paling buruk lagi Kak Fira, ya, kita itu sudah berada dalam posisi tidak menjaga kehormatan saudara kita. Ya. Padahal apa? Allah memerintahkan kita, ya, setiap muslim dan muslimin lainnya itu, ya, diharamkan akan 3 hal. Pertama darahnya, kemudian hartanya dan kehormatannya. Ya, begitu Kak Fir. Ya, semoga kita semua terlindungi dari perilaku hasad dan ghibah. Iya, terima kasih ya Ustazah Siti Nafsiyah, itu tadi ya penjelasan singkat dari Ustazah mengenai tema kita, bahwa dengan hasad dan juga ghibah bahayanya dapat mengguruskan keimanan kita, merenggangkan ukhuwah Islamiyah kita, dan tentunya ini menjadi sesuatu yang haram dilakukan ya dalam sudut pandang Islam. Terima kasih ya Ustazah sudah mengawali sore hari kita, dan tentunya jangan kemana-mana, karena kami akan kembali dengan keseruan yang lebih lagi. Akan ada para pemburu takjil yang siap membagikan takjilannya. Seperti apa? Maka jangan kemana-mana, tetap di Takjil, Takarub ke Jalan Ilahi. Pemburu takjil di rumah, ada masih bersama kami tentunya dalam sebuah tontonan yang insya Allah akan menjadi tuntunan, sebuah tayangan yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, sebuah program yang syarat akan hazanah keislaman,
sebagai bekal amalan kita untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di takjil, takarub ke jalan ilahi. Ya, para pemburu takjil di rumah tentunya yang sudah bersiap ya dengan pertanyaan-pertanyaannya. Penasaran nih dengan tema kita hari ini. Nah, kita akan langsung saja ya Ustazah ya untuk mendengar pertanyaan dari para pemburu takjil. Nah, ini ada para pertanyaannya dari via video call dan juga sosial media. Nah, kalau gitu kita akan lihat pertanyaan pertama itu dari via video call. Nah, ini dia tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Ihsanwardini dari Air Hitam. Izin bertanya Ustazah, terkadang di era sosmed saat ini banyak sekali gibah, bahkan fitnah yang beredar. Bagaimanakah sikap kita menanggapi hal ini? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, itu dia tadi Nirma dari Air Hitam. Nah Ustazah, jadi pertanyaan Nirma ini, kan sekarang itu di era sosial media ya, gibah dan juga fitnah itu sering kali beredar. Nah tapi bagaimana sikap kita seharusnya menghadapi hal seperti ini nih Ustazah? Silakan Ustazah. Iya, benar ya, bahwa hari ini di era kemajuan teknologi ya, semakin banyak sarana, ya, semakin banyak wasilah untuk terjadinya gibah gitu. Maka di sini pentingnya bagi kita itu ya untuk kalau istilah ya dalam istilah berteknologi itu ada yang namanya istilah cakap bermedia gitu ya. Atau bahasa lebih kerennya lagi nih Kak Fira, literasi media ya. Maksudnya apa ya? Supaya kita itu memiliki sikap ya yang tidak hanya sekedar pada saat melihat ada sebuah berita ya, tanpa adanya conformity, tanpa adanya validasi itu langsung disebarin aja gitu ya. Nah, atau di dalam Islam kita juga sebetulnya memiliki istilahnya ya. Ada istilah yang sering kita dengar ya, namanya itu tabayun Kak Fira ya. Maksudnya adalah mengecek sebetulnya apakah berita ini ya benar adanya atau ya merupakan berita yang tidak benar ya, atau bahasa populernya hari ini hoax begitu ya. Nah, maka memang ini menuntut adanya kewaraan, ya, menuntut adanya kehati-hatian pada diri kita di dalam bermedia. Ya, jangan sampai nantinya apa yang kita kira benar begitu ya, kita kira ya nggak masalah lah. Ya, saya kan cuma like share doang begitu ya. Nah, tetapi sesungguhnya yang harus kita pahami setiap perbuatan kita itu pasti memiliki konsekuensi di hadapan Allah. Ya, ada konsekuensi pahala, ada konsekuensi dosa. Ya ini seharusnya menjadi filter ya bagi kita itu untuk melakukan aktivitas apapun ya, termasuk bersosial media. Begitu Kak Fira. Iya. Nah itu tadi ya Nirma jawaban dari Ustazah. Jadi memang kita harus tabayu, harus juga tawaro ya. Jadi benar-benar mengecek kembali sumbernya dari mana. Iya, kemudian betul. jangan asal menyebarkan jadinya hoax, apalagi sampai berbahaya jadi fitnah juga. Iya betul. Nah itu dia tadi. Terima kasih Ustazah ya. Iya, Nah kita akan lanjut nih ke pertanyaan kedua nih dari pemburu takjil kita via Instagram. Ada @juliantini. Nah pertanyaannya Ustazah, betapa ngerinya perilaku hasad dan gibah ini. Kita harus mulai dari mana Ustazah agar benar-benar terlepas dari perilaku buruk ini? Iya. Gitu Ustazah. Silakan. Iya. Kalau kemudian ditanya mulai dari mana, ya, mudahnya itu memang diawali dari mindset kita, ya, dari pikiran kita. Kenapa demikian, pemirsa? Ya, karena memang kita pahami, setiap perbuatan kita itu kan pasti didorong dengan pemikiran, gitu, dengan pemahaman. Kita akan melakukan sesuatu kalau kita menganggap itu benar, ya kan? Tetapi ketika kemudian kita memahami itu adalah sesuatu yang buruk, kita memahami itu adalah sesuatu yang salah, apalagi kalau sampai kemudian kita memiliki pemahaman bahwa ini adalah perilaku yang dibenci oleh Allah, maka insya Allah kita tidak akan mungkin akan mendekati sesuatu yang buruk tersebut, gitu Kak Fira. Ya, kita analogikan misalnya, ya, kita sudah tahu di depan itu ada ancaman. Ya, ada jurang misalnya yang begitu lebar gitu ya, begitu dalam, atau misalnya ada hewan buas di hadapan kita. Saya rasa para pemirsa dan Kak Fira juga tidak mungkin kan akan
bergerak mendekati benda tersebut, begitu kan, makhluk tersebut. Sama Kak Fira. Ya, hidup kita itu seperti itu mudahnya untuk kita pahami. Apalagi kita sebagai seorang muslim kan memiliki apa ya tadi ya, filter, memiliki penjaga ya yang namanya tuh keimanan kepada Allah. Dimana dengan keyakinan kita kepada Allah, kita yakin ya apapun yang Allah tetapkan itu pasti baik ya, dan apa yang Allah larang itu adalah sesuatu yang buruk. Konsekuensinya adalah pahala dan dosa tadi. Maka kalau kita sudah punya framing, punya pemikiran, oh ini nih buruk, nanti Allah benci kepada saya, Allah tidak akan ridho, ya, dan itu betul-betul kita yakini ya di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, insya Allah kita akan terjaga ya dari aktivitas-aktivitas yang buruk tadi. Ya, apalagi kalau kita melihat di dalam Al-Quran kan begitu buruk Kak Fira tadi ya, seperti gibah itu seperti memakan daging saudara kita yang sudah mati. Ngebayangnya aja kita tentu jijik, apalagi sampai melakukannya. Lalu bagaimana Allah menggambarkan di Al-Ahzab 58 ya, bahwa aktivitas gibah itu seperti sesuatu yang digambarkan kebohongan dan dosa yang nyata. Ya, jadi kata Allah perilaku gibah itu adalah buhtanan wa itsman mubinan gitu ya. Buhtanan kebohongan wa itsman ya, dan dosa mubinan yang nyata. Nah, kalau kemudian sudah jelas nih Kak Fira. Ya. Saya rasa ya pilihan yang akan diambil oleh orang-orang yang mencintai Allah adalah dari jauh-jauh kan gitu. Ya. Karena apa? Rasanya sangat sayang sekali kalau hidup kita di dunia itu diisi dengan aktivitas-aktivitas yang justru tidak menjadi bekal yang baik ya bagi kita ketika berhadapan dengan Allah di yaumul akhir nanti. Begitu Kak Fira. Ya. Jadi seperti itu ya Juliantini. Jadi memang kita harus berasal dari pemikiran kita terlebih dahulu. Kita bangun mindset untuk menghindarinya. Nah Ustazah, jadi memang seperti yang kita tahu, gibah dan perilaku fitnah atau hasad ini juga ya berkeliaran sekali. Nah tapi memang dari dalam kesadaran diri sendiri kita harus memulainya ya Ustazah ya. Iya betul. Nah tapi penasaran nih nanti dari mana penyebabnya, seperti apa, kita akan ulas kembali mungkin Ustazah ya. Iya. Tapi memang setelah yang lewat ini. Jadi para pemburu takjil di rumah, setelah ini akan ada keseruan, pertanyaan dari pemburu takjil juga yang akan masih berlanjut. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Takjil Takarub ke Jalan Ilahi. Ya pemirsa pemburu takjil dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih bersama Ustazah Siti Nafsia di sini ya untuk mengangkat tema kita yaitu tentang bahayanya perilaku hasad dan gibah. Nah kali ini masih ada pertanyaan nih Ustazah dari para pemburu takjil di rumah, yaitu pertanyaannya video call juga. Nah itu dari Arohmah Simpang Katis. Nah seperti apa pertanyaannya? Ini dia tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Saya Aromayanti dari Simpakatis ingin bertanya, bagaimanakah kita seharusnya bersikap jika tahu ada orang yang menggibah kita? Bagaimana Ustazah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih ya Arohmah, itu dia. Jadi Arohmah ini bertanya nih Ustazah, bagaimanakah kita seharusnya bersikap jika tahu ada orang yang menggibah kita? Nah itu dia pertanyaannya. Silahkan. Iya. Kalau kemudian kita tahu ya, ini posisinya berarti dia tahu nih diomongin. Mungkin ada yang menyampaikan gitu ya. Karena gibah itu kan biasanya di belakang tuh Kak Fira, ya. Nah, pertama-tama kalau memang masih memungkinkan ya bagi kita itu untuk menasehatinya ya. Karena memang kan kita
terhadap saudara itu memiliki kewajiban untuk saling menjaga, menghormati begitu ya. Nah, menasehati gitu. Seperti yang tadi kita sudah bahas ya. Nah, setiap muslim kepada muslim yang lain ya, kullu muslimi 'alal muslimi haramun ya. Nah, setiap muslim dengan muslim yang lain itu haram 3 hal tuh tadi ya. Pertama damuhu ya, darahnya, kemudian yang kedua adalah maluhu, hartanya, lalu kemudian yang ketiga adalah irduhu, kehormatannya. Maka dalam kondisi seperti itu berarti kan kehormatan kita tidak dijaga oleh saudara. Tapi bagi orang-orang yang ingin ya mendapatkan kemuliaan dan keutamaan di hadapan Allah ya, dia tidak akan melakukan perbuatan yang sama begitu ya Kak Fira. Tetapi justru ya karena dia pahami ya tadi Allah memerintahkan kita untuk saling menjaga kehormatan saudaranya, ya datangi kalau memang memungkinkan begitu Kak Fira ya pemirsa, dinasehati ya. Nah, jadi dari mana kita mengetahui hal itu gitu ya. Nah, misalnya kita tahu dari orang lain, berarti di situ nanti ada aktivitas yang tadi sudah kita bahas namanya tabayun. Ya, bisa jadi kan kita dapat infonya dari orang lain begitu ya. Nah, jangan sampai kita kesulut emosi dulu gitu ya. Enggak. Jadi kalau memungkinkan jadi pertama adalah datangi, tabayunkan apakah benar dia melakukannya, begini begitu dan lain sebagainya. Kalaupun benar, nasihati dia. Ya, nah, kalaupun seandainya tidak bisa kita melakukan itu, misalnya ya, kayaknya kalau saya datangi dia sudah pasang benteng duluan, defense-nya terlalu besar dan lain sebagainya, doakan. Kenapa kita nggak boleh balas? Ya, mungkin pertanyaannya seperti itu. Ya kalau seandainya kita membalas dengan hal yang sama, Kak Fira, apa bedanya kita dengan orang tersebut? Padahal kita sudah tahu, ya perbuatan ghibah itu adalah sesuatu yang buruk dan Allah tidak suka. Maka bagi orang-orang yang ingin selamat, ya jangan melakukan hal yang sama, membalas, ibaratnya begitu. Ya, gitu Kak Fira. Itu tadi ya, Ar-Rahmah pertanyaannya, jadi memang tidak perlu membalas ya. Iya, betul. Tapi memang kita harus terus menghindari perilaku ghibah ini karena jangan sampai dosanya sama. Iya, betul. Ikutan ya Ustazah ya. Begitu. Nah, Ustazah, gimana nih kalau misalnya kita ini menceritakan kejelekan orang lain gitu kan. Tapi untuk kebutuhan informasi. Misalnya ada yang orang tanya nih, tapi tentang kejelekannya gitu. Ada yang mau tahu kayak informasi seperti itu. Nah, apa itu tetap ghibah juga? Gitu Ustazah. Terkait dengan hal tersebut, ya para ulama bersepakat bahwa itu bukan kategori ghibah, ya karena memang ada sebuah hajat, artinya kan ada keperluan bagi kita itu bahkan harus menceritakan itu Kak Fira. Misalnya ya, kalau tadi Kak Fira katakan ada keperluan, saya ambil contoh yang paling dekat dengan kehidupan para pemuda, misalnya ketika melakukan ta'aruf, ya berkenalan, biasanya kan itu sampai menceritakan keburukan. Ya, nah mungkin pemirsa juga pernah merasakannya. Ya, justru ketika kemudian kita tidak menceritakan keburukannya, bisa jadi kita tidak menyampaikan informasi yang seadanya tentang sosok calon pasangan, misalnya. Itu menjadi sesuatu yang justru tidak baik, ya, berefek yang besar mungkin ke depannya, begitu ya. Nah, atau misalnya Kak Fira, kita berhadapan dengan orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan jarimah, kriminal, ya perbuatan kriminal. Dia berada di hadapan hukum, ya ada hakim. Gitu. Lalu kemudian dengan mindset tadi ya, nanti kalau saya ceritakan, ya, saya jadi saksi ini ghibah, jangan-jangan enggak begitu ya. Justru dalam persoalan persangsian bayinat seperti itu, ya ini harus kita ceritakan apa adanya sehingga nantinya, ya. Jarimah yang dilakukan oleh seseorang tadi, ya kemaksiatan ataupun kejahatan yang dilakukan orang tadi, itu bisa dihukumi sesuai dengan hukum yang seharusnya. Kalau di dalam Islam kan, ketika orang itu dihukumi, ya, nah itu akan menghilangkan dosanya, gitu ya. Nah kalau dihukum dengan hukuman Islam, gitu ya. Nah kebayang kalau kemudian kita mengkip, ya perbuatan buruknya, tentu kita tidak menyelamatkan dia nanti. Yang justru kita mendiamkan sebuah keburukan. Efeknya lebih besar Kak Fira. Ya, karena salah satu fungsi lain dari hukum di dalam Islam itu nanti ada pencegah. Ya. Pencegah bagi masyarakat yang lain ingin melakukan kejahatan. Jadi memang Masya Allah. Ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana Allah itu membuat sebuah aturan yang begitu sempurna bukan hanya untuk diri kita, gitu, tapi juga untuk
kaum muslimin secara umum begitu, ya Kak Fira. Oh iya. Jadi gitu ya Ustazah. Jadi memang karena kan biasanya kalau misal kita menceritakan kejelekan itu, kita takutnya tetap ada unsur gibahnya. Iya. Tapi memang ada kondisi darurat tertentu ya Ustazah. Iya. Jadi memang kalau misal kayak kriminal, Iya. ataupun misal untuk kebutuhan ta'aruf tadi. Iya, termasuk menasehati. Iya, bisa juga. Misalnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kita amar ma'ruf nahi mungkar itu kan menasehati atas keburukan saudara kita kan. Kayak tadi misalnya ada orang yang menggibah, ya kan? Nah, kita tabayun, kan menceritakan keburukan kan itu kan. Nah, tapi kita lakukan itu dalam rangka untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar gitu, menunjukkan keburukannya, lalu kemudian memberikan solusi atas keburukan tersebut. Jadi misalnya ya dia melakukan pelanggaran pergaulan, misalnya gitu kan. Nah, kita datengin, mengungkapkan keburukannya, atau misalnya kita tidak mendatangi dia, mendatangi gurunya, karena kita sudah mendatangi dia nggak denger-denger misalnya gitu ya. Nah, nggak ngikutin juga yang kita nasihati. Kita kemudian mendatangi gurunya, menceritakan keburukan muridnya dengan harapan gurunya tadi itu bisa menasehati ya muridnya supaya berubah. Boleh itu Kak Fira. Ya, jadi kan kita mengungkapkan keburukan tuh, ya menceritakan kemarin dia begini, begitu, begini, begitu. Tetapi memang catatannya nggak boleh ditambah bumbu Kak Fira. Ya, karena apa? Kalau ditambah bumbu ya, nanti bumbu tahu ya, maksudnya sesuatu yang jangan-jangan itu nggak terjadi begitu. Jangan-jangan nanti plus fitnah begitu ya, naudzubillah naudzubillah. Jadi memang walaupun diperbolehkan, tetap ada rules-nya, ada rambu-rambunya yang tetap diatur di dalam syariah. Ya, kita bercerita tentang keburukan itu apa adanya dan untuk keperluan yang diperbolehkan oleh Allah, begitu kan ya. Iya, terima kasih ya Ustazah. Jadi kadang kan Ustazah misalnya ada keluarga ataupun misal saudara lah. Jadi kadang ingin menasehati misal sepupunya atau apa saudaranya, tapi nggak tahu caranya gitu. Mungkin kita bisa minta tolong kan dengan saudara yang lain, dengan kita menceritakan begitu ya. Tapi kadang kita takut-takut nanti fitnah lagi kan, atau nggak kebenarannya. Jadi tetap menjaga ya Ustazah. Iya, betul sekali. Ya benar. Apalagi ini nih Ustazah, kan sekarang ini herannya ya, kita udah tahu nih gibah, hasad itu kan perilaku yang diharamkan karena kita tidak menjaga kehormatan saudara sendiri kan. Tapi kenapa sih masih saja terjadi gitu, masih aja masif, apalagi nggak di dunia nyata, sosial media juga. Betul. Kira penyebabnya apa sih Ustazah ini? Iya, ini complicated ya, kompleks sekali. Yang harus kita pahami bersama adalah untuk taat itu memang tidak bisa dipungkiri ya para pemirsa dan Kak Fira, kita nggak bisa sendiri. Oleh karena itu kan Allah juga menetapkan pelaku dari hukum syara, ya, yang harus tunduk kepada hukum syara itu kan bukan hanya seorang individu, tetapi juga masyarakat, gitu ya. Bahkan kalau misalnya dalam skup yang lebih luas, ya negara, ya dengan mengeluarkan regulasi-regulasi yang bisa mendukung supaya perilaku-perilaku itu tidak melanggar ya apa yang kemudian Allah larang. Nah, jadi untuk kita itu takwa, ya, nah itu memang terkadang tidak bisa ya kita itu sendiri. Apalagi kalau sudah berbicara tentang media, ini kan komunal ya sifatnya, komunitas. Nah, jadi penjagaan itu kita usahakan pada level individu, tetapi juga tidak kita pungkiri kita butuh ya penjagaan ketakwaan secara komunal. Begitu Kak Fira. Jadi memang harus takwa bareng-bareng, istilah saya itu begitu ya. Harus takwanya itu sama-sama supaya kalau kemudian ada yang melakukan kemaksiatan, dia tidak berupaya sendiri begitu ya, supaya dia taat itu sendiri aja begitu. Karena kadang kan manusia ada saatnya futur begitu ya. Nah, maka inilah pentingnya kenapa kita butuh circle, komunitas ya, terutama masyarakat di sekitar kita supaya sama-sama bisa saling menasehati di dalam ketaatan. Begitu Kak. Iya. Jadi begitu ya. Terima kasih ya Ustazah. Iya. Jadi para pemburu takjil di rumah, jadi memang sejatinya untuk menghindari fitnah dan juga gibah ini itu memang harus berasal dari diri sendiri ya, dari mindset sendiri, tetapi juga tidak bisa hanya dilakukan individu. Betul. Ya, tetapi harus kita semua, kita merangkul juga, jadi menghindari ini bersama. Karena tentunya menggurus keimanan dan juga merenggangkan persaudaraan. Ya baik, para pemburu takjil di rumah.
Jadi jangan kemana-mana ya, kita akan kembali di segmen berikutnya nanti bersama Ustazah Siti Nafsiyah dan mengangkat tema hari ini. Jadi tetap di Takjil, Takorub ke Jalan Ilahi. Pemburu takjil di rumah, terima kasih Anda masih bersama kami di Takjil, Takorub ke Jalan Ilahi. Nah, kita sudah sampai nih di penghujung acara kali ini. Tentunya masih bersama Ustazah Siti Nafsiyah di sini ya. Jadi kita masih mengangkat tema tentang bahayanya perilaku hasad dan ghibah, yang seperti sudah dipaparkan oleh Ustazah Siti Nafsiyah tadi. Nah, kita akan pada segmen kali ini akan menarik kesimpulan Ustazah ya, seperti apa. Jadi kesimpulan dari semuanya dari hasad dan ghibah yang telah dipaparkan tadi. Nah, silakan Ustazah. Iya. Baik para pemirsa pemburu takjil yang dirahmati oleh Allah, ya tadi kita sudah bahas ya dari awal bahwa Allah melarang kita, ya, bahkan memerintahkan kepada kita untuk berlindung ya, dari perilaku hasad dan ghibah. Ya. Artinya ini merupakan sesuatu yang Allah benci, yang Allah larang, diharamkan, dan bisa mendatangkan dosa. Karena itu sudah seharusnya ya, karena Allah memerintahkan ini kepada kita untuk dijauhi Kak Fira ya dan para pemirsa ya, sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah ya, kita seharusnya mengambil perintah untuk menjauhinya ini dengan ketaatan yang penuh. Karena itu tentu saja ya, sembari menjalani proses supaya kita itu bisa betul-betul menjauhi ya, bahkan tidak melakukan kedua perilaku yang buruk ini ya. Ini sangat penting bagi kita ya, mengingat-ingat begitu ya, mungkin ya sebagai filter nih ya Kak Fira, bahwa ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Baik itu pada diri kita sendiri ya, karena diri kita itu hanya akan menjadi pengepul dosa gitu ya. Nah, pengumpul dosa saja ketika tetap bertahan dengan perilaku yang buruk ini. Lalu kemudian yang kedua yang harus senantiasa kita ingat, di dalam hidup ini kita punya kewajiban kepada sesama saudara muslim. Begitu juga saudara muslim itu punya hak Kak Fira pada diri kita. Ya, tadi ya, dijaga darahnya, dijaga hartanya, dan dijaga kehormatannya. Nah, maka mudah-mudahan ini nanti akan menjadi sebuah alarm gitu ya bagi diri kita untuk tidak terjerumus kepada perilaku yang buruk ini. Ya. Sungguh kita tidak ingin ya para pemirsa mendapatkan labeling yang buruk di hadapan Allah. Tapi justru ya yang ingin kita harapkan ya bahwa hidup kita ini dirahmati oleh Allah ya, kemudian hidup kita ini senantiasa mendapatkan sesuatu yang baik ya, sehingga nanti ketika berjumpa dengan Allah, Allah menyambut kita dengan sambutan yang hangat gitu ya. Nah, saya rasa tidak ada mimpi yang lebih besar ya pada diri kita kecuali hal tersebut gitu Kak Fira ya. Nah, insya Allah kita berdoa ya semoga Allah menguatkan kita bersama-sama untuk bisa lepas dari perilaku hasad dan ghibah ini Kak Fira. Iya. Terima kasih Ustazah. Jadi memang untuk menghindarinya ya, kita perlu bermuhasabah. Kemudian jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pengepul dosa seperti yang Ustazah bilang tadi ya. Karena muslim itu ada 3 yang harus dijaga, darahnya, kemudian hartanya dan kehormatannya. Nah, saja sebelum kita menutup segmen ini, kita mengajak para pemburu takjil di rumah untuk berdoa bersama. Ya, selain untuk memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan puasa maupun kegiatan kita selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan Ustazah. Iya. Baik, para pemirsa, ya mari kita bermunajat kepada Allah ya di sore hari yang berkah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ya Rabbi, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami memohon kepadamu ya Allah, di sore hari yang berkah ini, berkahilah semua aktivitas kami ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk senantiasa melakukan amal solih. Rahmatilah kami ya Allah, jadikanlah setiap aktivitas kami menjadi aktivitas yang berbuah pahala di sisimu ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah dari aktivitas ataupun perilaku yang buruk, perilaku hasad dan gibah ya Allah. Satukanlah hati-hati kami ya Allah. Jangan biarkan kami tercerai-berai dengan saudara-saudara kami ya Allah. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal alamin. Jadi pemburu takjil di rumah, tentunya kami terima kasih ya sudah menyaksikan episode kali ini tentang fitnah dan juga tentang hasad dan gibah pastinya. Dan semoga dengan tayangan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menghindari kita semua dari dosa yang akan menggurus keimanan kita pastinya dan merenggangkan ukhuwah Islamiyah kita ya Ustazah, dan tetap menjaga persaudaraan, dan mudah-mudahan kita adalah senantiasa menjadi insan yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini sudah menjelang berbuka puasa ya Ustazah ya, dan pas sekali di momen kita untuk mengakhiri episode kali ini. Dan saya berterima kasih Mafira Fitri bersama Ustazah Siti Nafsia hari ini. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan takjil di episode-episode berikutnya. Terima kasih. Inilah takjil, takorup, ke jalan ilahi.